Halo, apa kabar kawan-kawan? Selamat pagi. Sampai apa? Lidahnya tuh keselipet gitu. Apa ya maksudnya keselipet? Kelibet gitu loh lidahnya. Sampai salah ngomong tadi. Oke. Saya menunggu teman-teman masuk ya. Gimana kabarnya? Moga-moga sehat walafiat ya. Masih dalam suasana work from home. Kerja di rumah. Lidahnya tuh keselipet. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan Agung. Dan seperti biasa dalam sesi ini kita bakal ngomongin soal informasi ketenagakerjaan buat kawan-kawan yang ada di Taiwan ataupun juga pernah ke Taiwan atau juga pengen ke Taiwan ya. Perkembangan terakhir kondisi Taiwan dari segi informasi ketenagakerjaan, apa yang bisa kita obrol ataupun juga kita sampaikan di hari ini ya, beberapa hal yang penting. Dan di sini juga sebelumnya aku sedikit pengen sharing juga jumlah kondisi positif orang-orang yang positif kena corona di Taiwan itu sampai dengan tanggal 7 ya, sampai dengan tanggal 7 atau tanggal 8 ya, tanggal 8 April 2020 sudah ada 376 orang yang positif. Terus yang meninggal dunia itu 5 orang. Oke. Jadi sebetulnya nggak banyak sih. Ya. Ini angka terakhir ya. Sedangkan di Indonesia itu harus lihat dari pengumuman disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Di sini kayak jumlahnya sudah mencapai yang positif 2.738 dan yang meninggal 221 orang. Ini menurut catatan yang Agung dapatkan per tanggal 8 April 2020 ya. Oke, tentu aja ini memang sudah jadi topik perbincangan di mana-mana, setiap hari, setiap acara, setiap pertemuan pasti ngomongin soal corona. Sampai bosen banget, bisa nggak sih kita nggak ngomongin corona? Tapi apa boleh buat ya kalau udah ngomongin corona, buka berita semuanya pada ngomongin corona. Jadi ya siap-siap aja untuk menyambut hari dengan corona ya. Oke, tapi yang pasti harus tetap berpikir optimis ya dalam menjalani kehidupan ataupun juga pekerjaan kita selama di mana kita beraktivitas di Taiwan kah ataupun juga di Indonesia ataupun di mana saja kamu berada ya. Oke, kali ini Agung pengen sharing beberapa hal yang patut kita ketahui bersama. Ada juga nih dari siapa nih yang udah hadir ya. Ada Ta Xiaojie Formosa dari Changhua. Ada Putri Merindu, selamat pagi. Melinda dari Taipei, apa kabar? Miss James, apa kabar? Lama nggak ketemu. Gimana kabarnya? Aku masih di Jakarta ya. Terus di sini ada juga Syarif Caem, Taipei Taan hadir, juga Humaratus yang selalu senantiasa hadir menemani Agung dari Cilong. Kamu Cilongnya di mana sih ya? Di Denai Chu apa di daerah Denai Chu ya? Daerah mana sih? Oke. Jarang banget sih ke daerah sana, cuman ya tahu lah beberapa tempat ya. Enyong juga Taipei Lur dari Rizka. Oke. Di sini Agung pengen sharing satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang warga Taiwan, seorang wanita berusia umur 40 tahun dari Yunlin. Dia itu kepo apa gimana sih ya? Halo Nenek Nila di terowongan Suau ya katanya ya. Kamu bener tinggal di terowongan Suau ya? Jahat banget sih. Orang mah tinggal di rumah, nih tinggal di terowongan. Oke. Di sini ya, ntar pertanyaan kalian bakal Agung jawab ya. Ini ada pertanyaan dari Yanti ya. Agung bakal jawab ya. Agung cerita dulu kasus ini ya. Jadi ada seorang ibu-ibu berusia 40 tahun. Terus ibu-ibu ini kepo atau gimana, nggak tahu lah ya dia. Dia itu nyebarin foto. Oh di Dana Aisyah katanya si ini. Humayrotus Zarro. Dia tuh di Yunlin ini, dia tuh iseng. Dia ngebagi-bagiin foto. Kemudian foto itu adalah dikatakan ada 6 orang warga negara Vietnam kaburan yang kononnya diberitakan itu sudah terkena virus corona. Oke, 6 orang foto nih.
Kemudian dia itu nyebarinnya bukan di sosial media ya, dia nyebarinnya lewat messenger, lewat line, oke, lewat line. Kemudian disebarkan ya seperti di Indonesia juga gitu kan ya, kalau ada hal-hal yang unik disebarin gitu loh, maksudnya ada kejadian di mana gitu di posting ataupun juga di share. Nah ini di daerah apa Silo ya, Silo di daerah mana sih? Oh ini tadi ya ngomong Silo tadi. Terus kemudian dia tuh nyebarin foto-foto orang-orang kaburan itu. Dia bilang dia sebarin gosipnya gini, 6 orang tenaga kerja asing asal Vietnam kaburan terkena virus corona. Terus udah gitu sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Kemudian diharapkan segera waspada untuk orang-orang di wilayah Silo itu. Jadi ibu ini kepo, disebarin lewat temen-temennya gitu loh. Oke, disebarin lewat di sosial media, di messenger line itu disebarin. Kemudian sebetulnya ya berita yang disebarkan itu adalah hoax. Aku juga dapat kiriman foto itu, bener. Mumun dapat nih Mumun. Mun, kamu jangan sharing ya Mun ya, jangan di sharing ya. Ini bahaya banget tau nggak? Karena apa? Ternyata 6 foto itu yang dikabarkan oleh ibu dari Yunlin ini, itu ke-6 orang ini tuh udah ketangkap semua kaburannya, udah ketangkap semua di tanggal 25 dan tanggal 26 Maret. Udah ketangkap semua. Terus kemudian 6 orang ini sama sekali, 6 orang asal Vietnam ini sama sekali negatif. Nggak kena virus corona, nggak ada sama sekali. Nah, kondisi seperti ini ya, ini ada yang bilang, Zaro bilang juga rame tuh katanya. Silo itu tempat aku sama Kak Ignas mampir ke rumah majikan gue. Oh ya, kapan ya aku ke rumah kamu ya? Enggak lah, ngapain sharing, cuma lihat aja. Betul, beneran. Ini ibu-ibu nih ya, ini gara-gara dia nyebarin berita begini ya, yang katanya kabur ke daerah Penghu itu loh. Iya nggak tahu, ini aku bingung. Beneran bingung. Aku juga dapat kiriman foto itu. Oh ternyata banyak di sini yang udah terima. Kok aku nggak dapat ya? Kok aku nggak ada temen karena kelamaan di rumah. Enggak. Beneran. Terus ya udah. Jadi si ibu-ibu ini kemarin setelah diselidiki oleh pihak yang berwajib, karena itu udah telah menimbulkan keresahan warga Silo. Daerah Yunlin udah pada keresah, mereka takut, resah, namanya juga lagi pandemi begini ya. Jadi sedikit berita yang mungkin bilang katanya yang bikin ada hubungannya sama corona tuh pasti bikin orang takut gitu loh. Bener Rizka, udah ketangkap orangnya. Asem lupa dia. Iya asem, belum mandi soalnya. Udah mandi gua. Jadi gitu. Jadi si ibu-ibu ini udah ketangkap. Jadi sebetulnya itu 6 foto 6 orang itu udah ketangkap sama pihak imigrasi. Orang-orang itu udah ketangkap dan sama sekali tidak ada gejala kena virus corona. Jadi foto 6 orang itu udah selesai kasusnya. Cuman ibu-ibu ini nggak tahu dapat dari mana itu foto. Udah gitu disebarin lewat messenger, lewat line. Kepo, bener-bener kepo. Iya, gue juga nggak dapat beritanya. Gue cuma lihat di nggak dapat fotonya, cuma lihat beritanya doang. Jadi si ibu ini udah kena denda, ya, kena denda $120.000 Taiwan. $120.000 Taiwan. Itu kalau misalnya dirupiahin 12 kali 500 lah kita hitungnya. Berarti itu berapa tuh? Udah 60 juta loh. Gara-gara 1 lembar foto, enggak lah, 6 lembar foto. Ibu itu orang mana? Orang Taiwan. Ibu itu orang Taiwan gitu loh. Jadi ada nanya nih Kak, kalau misalnya PRT pindah ke pabrik kalau ada tato bisa nggak? Bisa aja, nggak apa-apa kok. Tato mah itu udah hak setiap insani manusia ya. Oke, boleh kok, boleh, nggak apa-apa. Mau ada tato nggak apa-apa. Jangan tato di muka aja gitu loh. Woyao Cian, aku mau minta duit. Selamat pagi Dava, aku masih di Jakarta, terima kasih. Iya. Makanya nih kayak foto-foto begini jangan di-share, beneran ya. Aku kesel banget ya. Syukurin ya, kena 120.000, syukurin 120.000 ya.
nggak apa-apa, bisa buat tambahan anggaran pencegahan corona. Iya betul 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 betul. Mungkin dia pengen apa namanya, pengen berbuat baik ya, cuman nggak tahu gimana caranya. Ya udahlah, nyebarin foto-foto yang tidak tidak jelas asalnya, kena deh 120.000, 60 juta rupiah. Syukurin kena denda, syukur. Duit itu kalau bisa banyakan dikit ya. Duitnya itu dikumpulin, terus digitu beli beli APD ya, alat perlindungan diri, terus masker dibagiin ke orang-orang yang susah gitu ya, gitu loh. Foto apa sih Kak? Ya foto itulah, dia terusnya ini 6 orang ini hati-hati kaburan, terus ada virus corona kayak gitu, terus disebarin. Ya itu kejadiannya di Yunlin ya, Silo, tapi udah ketangkep. Jadi yang 6 orang kabur ini nggak ada orang Vietnam ini nggak ada masalah dengan corona, dia memang kaburan, udah ketangkep juga tanggal 25 dan tanggal 26 Maret. Kemudian yang nyebarin gosip palsu ini juga udah ketangkep, sudah didenda 120.000, syukurin ya, biar kapok deh ya. Ini ada pertanyaan dari Yanti, katanya pagi Agung mau tanya, mau pulang tapi ngabisin paspor, kira-kira berapa bulan kita harus keluar dari Taiwan sebelum paspor kita habis? Kalau paspor kamu habisnya bulan 10 ya, sebenarnya kapan aja sih boleh pulang ya. 1 hari sebelum paspor habis juga boleh aja ya. Aku paspor Taiwan, apakah boleh masuk ke Indonesia? Visa juga nggak boleh bikin karena di lockdown buat kedatangan WNA. Iya, buat Lin Anna nih udah megang paspor Taiwan ya. Kamu saat ini nggak bisa masuk ke Indonesia Kak. Oke, nggak bisa karena Indonesia saat ini untuk WNA itu pemegang visa on arrival, terus visa kunjungan, visa wisata, visa bisnis, itu semuanya ditutup dulu. Oke, ditutup dulu. Yang boleh tuh yang pemegang kita sama kitab. Oke, itu informasi terakhir yang gue dapatkan. Jadi kalau kamu pegang paspor Taiwan mau masuk ke Indonesia saat ini masih belum bisa ya, karena ini kebijakan dari Kementerian Luar Negeri pekan lalu kayaknya di Jumat deh kalau nggak salah ya. Oke, baik, kita lanjut lagi dengan obrolan informasi naker. Tadi ini informasi yang pertama ini, sekali lagi jangan nyebarin berita yang gak jelas ataupun juga foto-foto porno. Oh bukan, ya foto-foto porno nggak boleh ya. Maksudnya foto-foto yang gak jelas gitu loh ya, jangan iseng gitu ya, kita nggak tahu itu kan nama baik orang lain ya, apalagi kalau ada wajah orang gitu loh. Oke, selanjutnya ngomongin lagi informasi yang berhubungan dengan menyerahkan diri. Tadi aku di postingan postingannya aku juga cerita ya, sampaikan kalau misalkan pemerintah Taiwan dari pihak keimigrasian di sini juga udah menghimbau agar para kaburan ataupun juga swasta untuk bisa menyerahkan diri ya, karena ini proses pemutihannya ini seperti yang dilakukan tahun lalu itu selama 1 bulan, itu lumayan ya, banyak teman-teman yang menyerahkan diri. Terus kali ini diberlakukan lagi per tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni. Oke, 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni. Artinya bagi teman-teman yang menyerahkan diri tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni itu tidak akan dikurung, tidak akan di blacklist, dendanya juga akan paling rendah yaitu 2.000 NT. Ya, jadi sekali lagi ini himbauan dari pemerintah Taiwan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Taiwan menghimbau agar para swasta kaburan yuk pulang ya, #yuk pulang. Ini hashtag gue bikin sendiri sih ya. Ya, #yuk pulang ya. Jadi teman-teman sekalian, konsepnya teman kaburan, terus begitu kebetulan aja mungkin dalam waktu dekat kan udah mau lebaran ini ya. Udah mau lebaran, puasa kan bulan April tanggal 24 atau 25 ya, tinggal tunggu pengumuman aja. Jadi bulan 5 itu kan udah lebaran, jadi udahlah mumpung pulang gitu loh ya. Biasa sama Kak Amina Chandra terus sekarang sendiri, jadi kurang apa gitu ya. Iya, ada yang kurang Kak Amina soalnya. Oke, jadi ini teman-teman sekalian kasih tahu teman-teman ya yang dalam masih posisi swasta kepengen pulang, gunakanlah kesempatan untuk menyerahkan diri ya. Oke. Zahro tinggalnya di Miaokou Fucin ya. Oke, di dekat sama Kuil ya. Oke, di sini ada siapa lagi yang ada pertanyaan, mungkin bisa Agung jawab ya sambil bakal Agung kasih informasi ya. Kalau di TKW tinggal di Taiwan berapa lama masa kerjanya Kak? Buat nada ya, di Taiwan itu kalau untuk yang pekerja rumah tangga itu maksimum adalah 12 tahun.
Oke. Kemudian bisa ditambah lagi dengan 2 tahun lagi. Jadi 14 tahun sehingga total 14 tahun. Tapi untuk yang tahun ke-13 dan ke-14 itu harus di pengguna ataupun juga pemberi kerja yang sama atau majikan yang sama. Oke. Kalau PRT pindah ke panti jompo boleh nggak? Bisa. Oke, bisa. Yang penting panti jomponya punya izin ataupun juga punya surat untuk merekrut ya. Oke. Dari Santi, kalau cuti bisa balik ke sini lagi nggak Kak Agung dan harus dikarantina apa enggak ya? Oke, buat Santi Rahayu ya, kali ini Agung juga pengen sharing ke teman-teman sekalian ya. Di Taiwan itu sekarang khusus untuk yang kepingin pulang cuti, yang kepingin pulang cuti, itu kan balik kita harus mengurus namanya re-entry permit, betul nggak? Songrucin ya, re-entry permit. Oke, re-entry permit. Itu ngurusnya di mana? Di kantor imigrasi setempat, ya. Tapi karena pandemi dari corona ini, ya COVID-19 ini, untuk sementara kantor keimigrasian Taiwan tidak akan mengeluarkan re-entry permit. Oke, tidak akan mengeluarkan re-entry permit. Artinya, kalaupun kamu mau pulang, itu nggak bisa balik ke Taiwan lagi, karena re-entry permitnya itu nggak masuk, nggak dikasih, ya. Jadi untuk sementara, ya pemerintah Taiwan itu tidak akan mengeluarkan re-entry permit. Kalau nggak salah per bulan Maret kemarin udah dikeluarin sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Jadi masih harus nunggu ya kondisi dari perkembangan dari pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi sekarang ini banyak ya teman-teman yang rencana mau pulang bulan April ataupun juga bulan Mei untuk pas Lebaran ya, itu terpaksa diundur. Dan nggak jadi pulang, banyak yang nggak jadi pulang, banyak banget yang nggak jadi pulang. Ada yang udah beli tiket, udah gitu tiketnya dia angus gitu loh. Karena apa? Karena nggak bisa balik lagi ke Taiwan. Nah, kedua, banyak juga majikan itu yang bilang kita memutus kontrak. Terpaksa nggak bisa putus kontrak karena apa? Orang yang baru tuh nggak bisa datang. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Buat kalian yang mungkin aja punya rencana pulang, pertimbangan baik-baik karena sekarang ini antara Taiwan sama Indonesia juga ada kondisi seperti itu, oke? Terutama untuk yang pengen bekerja di Taiwan, oke? Nah, selanjutnya jadi itu informasi kedua yang pengen aku sampaikan mengenai menyerahkan diri, ya, untuk menyerahkan diri buat teman-teman yang swasta ataupun juga kaburan dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni karena ini cukup lama. Oh ya, satu lagi. Ini kalau misalnya teman-teman punya kontraknya itu bakal habis dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Terus karena majikan ini belum dapat orang yang baru gitu loh. Apa dilakukan? Nanti ini si majikan bisa meng-apply ataupun juga mengurus kembali memperpanjang selama 3 bulan. Oke, memperpanjang selama 3 bulan. Karena apa? Karena sambil menunggu ya pandemi corona itu menurun kondisinya. Jadi selama 3 bulan ini mereka ada lebih perpanjang waktunya, diperpanjang. Jadi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman, wah ini ARC-ku izin tinggalku udah mau habis gimana nih? Ya, gimana nih, udah mau habis nih. Tenang aja, itu bakal diperpanjang oleh pemerintah Taiwan. Jadi nggak usah khawatir, ya. Jadi kira-kira gitu informasi ketenaga kerjaan yang ingin Agung sharing buat kalian. Dari Mumun bertanya nih, gimana keadaan di negara Taiwan tentang virus corona? Kalau boleh dibilang ya, Taiwan cukup berhasil sukses ya menangkis virus corona karena punya pengalaman dari SARS yang dulu ya. Jadi termasuk dari bulan Aku masih ingat waktu itu bulan Januari begitu virus corona ini udah mulai jadi isu di China dan juga di Taiwan, itu langsung tuh pemerintah Taiwan dan juga penjaga pintu negara yaitu bandara internasional ataupun juga pelabuhan langsung melakukan pengetatan ya buat setiap orang-orang yang masuk. Memang pada dari awal memang Taiwan kalau boleh dilihat ya kalau kita pintu masuk itu pasti kan ada scanner gitu kan ya. Kalau ada orang yang kondisinya panas tinggi itu pasti langsung terdeteksi gitu loh. Nah, Taiwan punya pengalaman seperti itu. Jadi dari bulan Januari itu mereka udah strict banget, itu yang pertama. Yang kedua, Taiwan juga boleh bilang termasuk sukses dalam mengendalikan harga masker di dalam negeri ya. Kalau kita lihat di Indonesia harga masker kan menjulang tinggi ya, bisa sampai dengan
satu box itu 350.000 yang padahal cuma 30.000 gitu awal harganya gitu. Taiwan dikontrol dengan baik. Jadi semua hasil produksi dari masker itu dibeli sama pemerintah, kemudian didistribusikan lewat apotek. Jadi yang mau beli ya mesti ke apotek. Udah gitu harganya ditentuin dan setiap orang cuma dibatasin. Nah, berangsur-angsur ada pabrik-pabrik yang menambah jumlah produksinya, tambah mesinnya. Bahkan dari tentara nasional ataupun juga orang-orang yang ikut dalam wajib militer, itu mereka ditugasi bekerja di pabrik. Ngapain? Membantu proses produksi masker itu. Jadi produksi maskernya itu sangat cepat sekali. Langsung terpenuhi. Jadi tidak seperti di negara-negara lain yang terpaksa harus berebutan masker, beli masker ya. Terus begitu semua penjualan masker online tuh diketatkan gitu loh. Artinya tidak boleh menjual masker dengan konotasi masker medis. Itu nggak boleh. Langsung semua diturunin, termasuk yang ada di online shop. Itu yang paling banyak kan online shop ya. Jadi kira-kira gitu loh. Jadi boleh dibilang tindakan dari pemerintah Taiwan juga cukup strict juga, cukup ketat ya. Nah, tapi kemarin ini sempat heboh dalam negeri di Taiwan. Karena apa? Karena kan banyak tuh mahasiswa yang anak-anak mahasiswa itu sekolah di luar negeri, dan ada yang sekolah di Eropa, ada yang sekolah di Amerika. Nah, mereka tuh karena kondisi seperti ini pandemi, mereka pulang ke kampung halamannya, balik ke Taiwan. Terus apa yang terjadi? Ya udah, yang positif kena corona itu naik jumlah naik dengan drastis gitu loh. Tapi jadi sebetulnya dalam negeri itu penyebaran tidak boleh dibilang sangat kecil, sangat kecil. Kebanyakan dari kasus impor. Jadi mereka orang-orang ini pulang. Terus yang berikutnya apalagi yang dilakukan itulah denda. Ya, dendanya misalkan apa? Kalau misalkan sekarang denda yang terakhir itu adalah, ini gue juga nggak tahu ya. Teman-teman kalau naik taksi, naik kendaraan umum, ya naik bis, naik MRT, itu harus pakai masker. Oke, pakai masker karena kalau misalnya udah dikasih tahu masih ngeyel, masih nakal, masih menolak, terus maksa naik MRT, itu dendanya $15.000 Taiwan. 15.000 kali 5 berarti 7,5 juta ya, 8 juta lah kira-kira gitu ya. Jadi itu dendanya sangat tinggi gitu loh. Jadi semuanya itu jelas di Taiwan, terus dan benar-benar dijatuhi denda. Ataupun juga ada orang-orang yang mungkin juga ya dia tuh berpulang dari misalkan Agung nih, pulang dari Indonesia ya. Pulang dari Indonesia sampai di Taiwan itu harus dikarantina di rumah selama 14 hari. Apabila dalam 14 hari ini Agung keluar rumah lo ya, itu bisa dikenakan denda 150.000 sampai dengan 3 juta kalau nggak salah. Jadi tinggi banget dendanya. Dan apakah ada yang kena denda? Ada. Kemarin ini ada seorang pria di daerah mana ya? Kalau nggak salah di daerah Taipei deh. New Taipei. Dia itu tinggal sendirian. Dia itu tinggal di apartemen. Ya, tinggal di apartemen. Nah, dia itu ya namanya juga tinggal sendiri, gimana kan nggak mungkin masak, nggak mungkin beli sayur, pasti manggilnya online kan. Oke, pesan online. Nah, kayak GoFood gitu lah ya, atau GrabFood gitu loh. Di Taiwan tuh kita pakai, kalau Taiwan biasanya tuh pakai Foodpanda ataupun juga pakai satu lagi Uber Eats ya. Jadi dua ini. Mereka orang-orang ini dia kalau nggak salah usia 30-an gitu, dia baru pulang dari US apa dari mana. Dia itu nggak pesan makanan. Terus kan pasti kan satu komplek tahu tuh. Oh, ini baru pulang dari luar negeri nih, ya. Jadi harus dipantau oleh satpam yang di bawah. Nah, satpamnya ini nggak mau nganterin ke atas, mungkin juga takut kali ya, atau kenapa? Ya nggak boleh maksa. Akhirnya dia gimana? Dia turun ke bawah. Di dalam satu apartemen, dia turun ke bawah ngambil makanan 2 atau 3 kali gitu loh. Kena denda. Jadi boleh dibilang dia tuh beli makanan yang paling mahal seumur hidup dia kali ya. Mahal banget kena dendanya. Jadi Taiwan itu kondisinya seperti itu gitu. Jadi mungkin karena negaranya kecil, terus juga mungkin memang sudah terbiasa dengan patuh dengan hukum. Seperti Singapura juga ya, ketat banget ya. Jadi penanganan cukup cepat gitu. Jadi kalau kita lihat jumlah korban
ataupun juga orang-orang yang positif kena virus corona itu nambahnya tuh nggak signifikan, jadi stabil gitu loh ya, cepat tanggap gitu loh ya. Oke, jadi sekali lagi buat kawan-kawan yang ada di Taiwan, mohon doanya untuk Indonesia ya, semoga kondisi pandemi ini untuk di Indonesia tuh jangan terus semakin memburuk ya. Walaupun sekarang kita lihat kondisinya memang agak stabil ya, jumlah orang yang kena virus corona ataupun juga yang meninggal juga kayaknya agak sedikit perlahan-lahan melamban gitu. Jadi moga-moga kondisi seperti ini bisa terus dapat dipertahankan. Oke, baik, senang sekali bisa ngobrol sama kalian di dalam kesempatan ini. Moga-moga informasi yang gue sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jadi sekali lagi jaga kesehatan dan juga kita ketemu lagi di live berikutnya. Matur nuwun, salam optimis, sampai jumpa, bye bye.